Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti acara perkuliahan daring asinkron melalui media YouTube yaitu tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi akan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Antara lain yang pertama adalah mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia nanti itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tentang dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Untuk lebih lanjutnya akan kita bahas pada materi berikutnya. Sebelumnya saya ingatkan lagi kepada mahasiswa yang mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran hari ini, silahkan melakukan presensi dengan mengetikkan nama pada kolom komentar. Kemudian nanti ketika waktu proses menonton atau menyimak video pembelajaran ini ada hal yang ingin dipertanyakan ataupun juga ada tanggapan, saran maupun masukan, silahkan langsung mengetikkan pada kolom komentar. Dan pada akhir pembelajaran nanti akan ada tugas lanjutan di mana tugas tersebut bisa diunduh pada laman simunublitar.ac.id pada akun mahasiswa kalian masing-masing. Dan silahkan nanti ketika sudah selesai mengerjakan, silahkan mengunggahnya pada laman akun mahasiswa simunublitar. Silahkan untuk pengunggahannya itu dilakukan dua kali pengunggahan karena memang masih terjadi sedikit kendala sehingga ketika sudah diunggah dua kali, kemudian silahkan juga untuk mengirimkannya pada email ataupun melalui WhatsApp saya. Jadi agar bisa segera saya rekap. Langsung saja, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini sebenarnya beberapa waktu lalu pada pertemuan daring asinkron juga kemarin itu sudah saya jelaskan ada beberapa periode demokrasi di Indonesia. Kemudian ini juga dibedakan menjadi tiga masa atau ada tiga macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Antara lain yang pertama adalah demokrasi liberal. Kemudian yang kedua itu berlaku demokrasi terpimpin. Dan yang terakhir dan diimplementasikan sampai saat ini itu berlaku yang namanya demokrasi Pancasila. Kita lanjut membahas mengenai demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Jadi pada rentang tahun ini itu konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Ini merupakan konstitusi tertinggi yang diakui oleh negara Indonesia pada saat itu, pada saat menerapkan demokrasi liberal. Kemudian sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat itu adalah sistem parlementer dan demokrasi liberal. Jadi kalau sistem parlementer itu di mana kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri, sementara kepala negaranya itu yang memegang adalah presiden. Jadi ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan juga ada presiden sebagai kepala negara. Hal ini memiliki arti bahwa kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemennya itu adalah DPR, kemudian menteri-menteri tersebut juga bertanggung jawab kepada parlemen selaku DPR itu tadi. Nah, jadi untuk demokrasi liberal yang menganut sistem parlementer, itu menteri-menteri diangkat oleh parlemen itu adalah DPR, dan juga para menteri itu memiliki tanggung jawab kepada DPR.
Kemudian karena pada waktu tahun 1950 sampai 59 ini terjadi berbagai pergejolakan pada pemerintahan negara. Nah, itu presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia itu sedang dalam keadaan bahaya dan bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 ini, Presiden mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950. Nah, mulai dari adanya dekret Presiden inilah, Undang-Undang Dasar 1945 itu kembali digunakan sebagai landasan konstitusi tertinggi negara. Selanjutnya, kita beranjak pada masa demokrasi terpimpin yang berlangsung pada kurun waktu 1959 sampai tahun 1966. Nah, demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola ini adalah suatu demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Jadi, bisa kita bayangkan kalau berpusat pada seorang pemimpin, bagaimana pemerintahannya? Pasti sifatnya adalah otoriter. Nah, jadi ini merupakan suatu pemerintahan yang pada hakikatnya itu agak bertentangan atau menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 kita. Kemudian ada landasan yuridisnya tentang demokrasi terpimpin, yaitu didasarkan pada TAP MPRS nomor 8 MPRS garing 1965, di mana pada TAP MPRS ini demokrasi terpimpin itu diyakini sebagai demokrasi yang berbasis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berasaskan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom. Nah, jadi pada demokrasi terpimpin ini itu pemerintahan itu berporoskan pada Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pada zamannya demokrasi terpimpin ini, itu sedang marak-maraknya partai komunis yang ada di Indonesia. Jadi pada demokrasi terpimpin ini, konstitusi yang tertinggi yang berlaku adalah UUD 1945. Ini diterapkan sesuai dengan hasil dekret presiden tadi, yaitu kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara. Nah, kemudian pada periode demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno itu berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana pemerintahan yang berjalan pada waktu itu. Pemerintahannya terkelola, kemudian berpusat pada pemimpin negara. Kemudian kepala negara dan kepala pemerintahan itu yang memegang satu orang, yaitu Presiden Soekarno saja. Selanjutnya, menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, dari uraian ini dapat kita ketahui bahwa sistem pemerintahan yang berlaku pada saat itu adalah menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana menteri-menterinya itu memiliki wewenang di bawah presiden dan para menteri itu memiliki tanggung jawab kepada presiden. Karena yang mengangkat menteri-menteri pun juga presiden juga. Kemudian kita lanjutkan pada demokrasi Pancasila, itu berlangsung pada tahun 1966 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini merupakan poin perbedaan dari demokrasi Pancasila dengan demokrasi terpimpin tadi, di mana kalau di demokrasi Pancasila itu mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan poin-poin atau nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila. Berdasarkan 3 periode demokrasi tadi yang berlaku tadi di Indonesia, itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang ketika demokrasi Pancasila ini diimplementasikan atau dijadikan sebagai ideologi tertinggi di negara kita, itu keadaan pemerintahan, keadaan masyarakat dalam menghadapi kehidupan bernegara, bermasyarakat dan bernegara itu lebih stabil dan lebih baik daripada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Perwujudan demokrasi Pancasila itu bisa diwujudkan dalam berbagai lapisan lingkungan. Antara lain bisa diwujudkan dalam bentuk lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, dan juga bisa diwujudkan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai perwujudan demokrasi Pancasila di lingkungan sekolah. Kita ketahui kalau di lingkungan sekolah, itu setiap warga sekolah itu diharapkan untuk saling menghormati, saling memahami satu sama lain, sehingga kita bisa mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga sekolah. Beberapa perwujudan demokrasi di lingkungan sekolah itu antara lain yang pertama adalah contohnya tadi menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas, itu dalam lingkup pembelajaran di kelas. Kemudian antara laki-laki dan perempuan itu memperoleh hak yang sama dalam pendidikan. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan gender, tidak ada perbedaan mana laki-laki, mana perempuan. Perempuan itu dianggap yang paling bisa daripada laki-laki. Nah, itu tidak ada perbedaan gender yang seperti itu. Jadi ketika terjadi suatu fenomena atau suatu peristiwa di mana perbedaan gender itu masih ada, itu akan menyalahi aturan atau menyalahi nilai-nilai yang tertuang dalam demokrasi Pancasila yang kita anut sekarang ini. Kemudian contoh selanjutnya dari perwujudan demokrasi Pancasila di lingkungan sekolah adalah pemilihan pengurus organisasi sekolah dan kelas dalam musyawarah. Jadi ketika contoh dalam memilih perangkat kelas ketika masih awal pembelajaran, biasanya berlangsung secara musyawarah, atau jika tidak temu untuk menentukan mana perangkat kelasnya, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi wakil, maka bisa dilakukan dengan jalan voting. Nah, itu merupakan salah satu keputusan yang dirasa adil bagi warga kelas. Selanjutnya kita beralih pada materi perwujudan demokrasi Pancasila di lingkungan masyarakat. Perwujudan demokrasi Pancasila di lingkungan masyarakat itu contohnya adalah adanya rapat RT untuk kerja bakti. Jadi ketika akan melakukan kerja bakti itu dilakukan rapat RT, membagi tugas dulu siapa yang nanti membersihkan daerah sini, membersihkan daerah A, B, C, atau bagaimana. Jadi ketika sudah dibagi tupoksi kerjanya, maka pekerjaan akan cepat selesai. Kemudian siapa nanti yang bagian mengurusi konsumsi, kemudian siapa yang berperan dalam menyiapkan atau menyediakan alat dan bahannya untuk membersihkan, atau nanti setiap warga diimbau untuk membawa peralatan sendiri. Nah, itu perlu dirundingkan atau perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum kerja bakti itu dilakukan. Kemudian ada juga rapat penentuan warga yang akan menerima bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, untuk lingkungan kehidupan bernegara, itu salah satu contohnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu.